mahasiswi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas presentasi dari mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam yang diampu oleh Profesor Dr. Haji Marabustan Siregar MA. Pada kesempatan kali ini saya mendapatkan tema pemikiran Profesor Dr. Haji Abdul Mukti Ali religius rasional tentang pendidikan dan relevansinya dengan dunia modern. Sebelum saya memaparkan lebih lanjut mengenai tema saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah bulan puasa bagi yang melaksanakan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Baik pemirsa sekalian, seiring dengan perkembangan paradigma dalam masyarakat, muncul berbagai metode pemikiran dalam memahami ajaran agama Islam, baik secara tekstual maupun kontekstual. Maka, tak jarang dalam kehidupan bermasyarakat sering terjadi perbedaan pendapat mengenai ajaran agama Islam dan pengaplikasiannya. Sebagai salah seorang yang berpengaruh dalam perubahan sistem pendidikan di Indonesia dan pernah menjabat sebagai Menteri Agama, tentunya Mukti Ali banyak memberikan manfaat yang berkaitan dengan perkembangan pendidikan agama Islam yang dapat memberikan pencerahan bagi masyarakat terhadap kegelisahannya mengenai perbedaan pendapat dalam ajaran agama Islam. Baik pemirsa, di sini saya akan memaparkan 3 poin utama. Yang pertama yaitu biografi Mukti Ali. Yang kedua yaitu pemikiran yang dicetuskan oleh Abdul Mukti Ali terhadap pendidikan. Dan ketiga, relevansi pemikiran pendidikan Abdul Mukti Ali di era modern. Poin yang pertama yaitu biografi Mukti Ali. Profesor Dr. Haji Abdul Mukti Ali merupakan putra dari pasangan Haji Abu Ali dan Hajah Khadijah yang dilahirkan pada tanggal 23 Agustus 1923 di Cepu, Blora, Jawa Tengah. Mukti Ali memiliki nama kecil Bujono. Sejak tahun 1943, nama kecil Bujono secara resmi diganti menjadi Abdul Mukti Ali yang diambil dari pemberian Kiai Hamid dan usulan dari orang tuanya. Beliau wafat pada tanggal 5 Mei 2004 dalam usia mendekati 81 tahun pukul 17.30 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Umum Dr. Sarjito Yogyakarta. Jenazahnya dimakamkan di pemakaman keluarga besar IAIN Sunan Kalijaga di Desa Kalisoko, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman. Yang pertama yaitu riwayat pendidikan Abdul Mukti Ali. Meskipun tingkat pendidikan Abu Ali sangat rendah, diperolehnya hanya dari mengaji kitab di pesantren di Cepu. Ia adalah orang tua yang keras menyuruh anaknya untuk sekolah. Abu Ali mendatangkan guru ngaji untuk anak-anaknya ke rumah mengajarkan Al-Quran dan juga ibadah. Disinilah Mukti Ali memperlihatkan sikap yang sungguh-sungguh untuk belajar. Pada usia 8 tahun, Mukti Ali menempuh pendidikan formalnya dengan masuk HIS, yaitu sekolah milik pemerintah Hindia Belanda setingkat sekolah dasar. Di samping itu, ia juga mengaji di Madrasah Diniyah di Cepu yang kegiatan belajarnya berlangsung sore hari. Pertengahan tahun 1940, Mukti Ali dikirim ke pondok pesantren Termas Pacitan oleh ayahnya dengan harapan agar ia kelak menjadi anak yang soleh dan dermawan. Mukti Ali terkenal sebagai santri yang gemar belajar membaca Al-Quran dengan fasih dan taktil menurut kaidah ilmu tajwid. Di bawah asuhan Kiai Haji Dimyati dan putranya Hamid Dimyati, ia intensif mempelajari berbagai kitab klasik seperti Nahwul Wadhi, Balaghatul Wadhihah, Jurumiyah, Alfiyah, Takrib, Iqna, dan lain-lain. Selain sebagai santri resmi di pondok pesantren Termas, Bujono juga belajar ke beberapa pondok pesantren lainnya, seperti ke pondok pesantren Tebu Ireng Jombang, khusus memperdalam ilmu hadis dengan kajian
kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Pondok Pesantren Lasem Rembang memperdalam kitab Alfiyah Ibnu Malik, Ibnu Aqil, dan Jam'ul Jawami. Ia menyelesaikan pendidikan pesantren pada tahun 1945 dan 1 tahun kemudian ia terpilih menjadi anggota Wakil Rakyat Kabupaten Blora mewakili Masyumi. Namun karena naluri akademiknya jauh lebih kuat daripada politiknya, maka pada tahun 1947 beliau melanjutkan studi dan menjadi mahasiswa di STI Yogyakarta yang sekarang UII Yogyakarta. Tahun 1950, Mukti Ali berangkat menunaikan ibadah haji yang diteruskan dengan belajar di Mekah. Kurang dari setahun bermukim di sana, Mukti Ali disarankan oleh Haji Imron Rosyadi, yaitu Konsul Haji Indonesia, untuk belajar di Karachi, Pakistan. Selanjutnya, pada tahun 1951, beliau mendaftarkan diri di Fakultas Sastra Arab Program Sejarah Islam. Dalam waktu 5 tahun, beliau mampu menyelesaikan program sarjana muda dan doktornya. Dan pada tahun 1955, atas saran dari Anwar Haryono, beliau berangkat ke Kanada dan melanjutkan studi di Institute of Islamic Studies McGill University, Montreal, Kanada, dan mengambil jurusan spesialis perbandingan agama. Selama menuntut ilmu di Kanada, ada satu program perkuliahan yang sangat diminati olehnya, yaitu tentang pemikiran Islam modern yang diasuh oleh Profesor Wilfrid Canwell Smith. Adapun poin yang membuat Mukti Ali tertarik dengan cara pengajaran Prof. Smith, pertama adalah metode penyajian perkuliahan, dan yang kedua adalah caranya dalam melakukan analisis. Prof. Smith melakukan aplikasi pendekatan komparatif atau perbandingan, yaitu dengan melihat sesuatu dari berbagai aspek. Inilah yang disebut dengan pendekatan holistik. Melalui cara analisis Prof. Smith ini, akhirnya Mukti Ali menemukan metode ilmu yang dicari-carinya selama ini. Akhirnya dalam 2 tahun ia berhasil menyelesaikan program masternya pada tahun 1957 dan memperoleh gelar Master of Arts atau MA. Sejak saat inilah corak dasar pemikiran Mukti Ali dan wawasan keagamaannya berubah berkat kajian-kajian dan metode studi agama yang diterapkan di kampusnya. Yang kedua yaitu prestasi akademik. Setelah selesai menempuh studi di Kanada pada tahun 1957, Mukti Ali bekerja di Departemen Agama dan mengajar di Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri PTIN Yogyakarta yang kemudian berubah menjadi IAIN Sunan Kalijaga dan sekarang dikenal dengan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selain itu, beliau juga mengajar di Akademik Dinas Ilmu Agama dan di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selama berkecimpung di IAIN Sunan Kalijaga, UGM, Akabri Magelang, dan lain-lain sebagainya, beliaulah yang mempelopori terbentuknya jurusan perbandingan agama dan menjadi ketua jurusannya pada tahun 1960. Tahun 1964 ia menjabat Rektor 3 dan pada tahun 1968 ia menjabat sebagai Rektor 1. Tahun 1971 ia dikukuhkan sebagai Guru Besar Ilmu Agama di IAIN Sunan Kalijaga dan pada tahun ini juga ia diangkat menjadi Menteri Agama pada pemilu 11 September 1971 menggantikan Kiai Haji Muhammad Dahlan yang belum habis masa jabatannya. Dan pada tanggal 28 Maret 1973 beliau terpilih kembali menjadi Menteri Agama dalam Kabinet Pembangunan II. Pada tahun 1978, Mukti Ali tidak lagi duduk di kabinet. Meskipun demikian, pemerintah Orde Baru masih menempatkannya menjadi
Saat menjadi anggota DPA, ia lebih memilih beraktivitas di Yogyakarta dan aktif kembali mengajar di IAIN Sunan Kalijaga. Dan setelah aktif di IAIN Sunan Kalijaga, Mukti Ali mengajar di jurusan Perbandingan Agama Fakultas Usuluddin. Pada tahun 1988, setelah pensiun, ia mengundurkan diri dari Fakultas Usuluddin dan berkonsentrasi hanya mengajar di program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga. Perhatiannya yang besar untuk meningkatkan mutu dosen, ia kemudian mengusulkan diadakan diskusi ilmiah dosen-dosen tetap IAIN Sunan Kalijaga setiap Jumat sore. Di samping mengajar dan menulis, aktivitas lain Mukti Ali setelah tidak lagi menjadi menteri diantaranya adalah menjadi anggota Dewan Riset Nasional pada tahun 1984 dan pada tahun 1992 ia ditarik menjadi anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia. Ia juga menjadi Dewan Penyantun di beberapa universitas seperti UGM, UMY, dan ISI. Dan pada tahun 1993 sampai dengan 1998 ia menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Pokok poin yang kedua yaitu pemikirannya dicetuskan oleh Profesor Dr. Haji Abdul Mukti Ali terhadap pendidikan. Yang pertama, konsep pendidikan. Sejak Abdul Mukti Ali belajar di McGill University Kanada serta setelah kembali ke Indonesia, mulai terlihat benih-benih pemikiran pembaharuan agama khususnya Islam. Di antara tokoh pembaharu Islam yang ia tulis adalah gagasan pemikiran Muhammad Abduh, Muhammad Iqbal, Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahab, Jamaluddin Al-Afghani, Al-Ghazali, Ahmad Dahlan, dan sebagainya. Khusus di Indonesia, Mukti Ali banyak menulis pemikiran Ahmad Dahlan serta Muhammadiyah. Ia juga menulis pemikiran pembaharu Islam di berbagai kawasan yaitu Indonesia, India, Pakistan, Turki, Mesir, dan Sudan dengan pendekatan sejarah dan sosiologis. Dalam konteks perkembangan pembaharuan pemikiran keagamaan di Indonesia, Mukti Ali merupakan intelektual muslim yang menaruh perhatian terhadap kegelisahan intelektual muda. Hal ini dibuktikan dengan kerelaan dan kesediaan ia untuk menjadikan rumahnya sebagai tempat diskusi intensif tentang masalah-masalah pemikiran keagamaan oleh kelompok diskusi yang dikenal dengan nama Limited Group. Tidak hanya itu, dia juga mendorong secara moral dan intelektual kegiatan tersebut. Dari kelompok diskusi ini, yang kemudian lahir tokoh intelektual muslim seperti Ahmad Wahid Almarhum, Dawan Raharjo, Johan Effendi, dan lain-lain. Atas dasar ini bisa dilihat Mukti Ali untuk mengadakan pembaharuan pemikiran keagamaan, terutama Islam, dengan cara dan gayanya yang khas, yaitu secara ilmiah dan menjaga hubungan baik dengan berbagai kalangan manapun, tidak provokatif, cenderung menjauhi dunia politik, serta senantiasa memberi solusi bagi setiap permasalahan yang dikemukakannya. Dengan kesediaannya menjadi pelindung dan tidak mengkritik aktivitas maupun pemikiran yang berkembang, serta membiarkan tumbuhnya pemikiran-pemikiran yang baru tentang masalah keagamaan bagi kelompok diskusi tersebut, sangat menguntungkan dan menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan pemikiran modern di Indonesia. Yang kedua yaitu karya Mukti Ali. Selama karirnya sebagai intelektual dan birokrat, Mukti Ali telah menghasilkan banyak tulisan baik sebelum maupun sesudah menjadi Menteri Agama. Ia mendirikan sebuah yayasan yang diberi nama Yayasan Nida yang diambil dari nama putri kesayangannya Nidatul Hasanah untuk mempublikasikan sejumlah karyanya.
Sejumlah karyanya adalah: yang pertama, Asal-usul Agama; yang kedua, Ilmu Perbandingan Agama dan Metodesnya; yang ketiga, Keesaan Tuhan dalam Al-Quran; yang keempat, Etika Agama dalam Pembentukan Kepribadian Nasional; yang kelima, Pemberantasan Kemaksiatan dari Segi Agama Islam; dan masih banyak lagi karya beliau. Yang ketiga, pentingnya metodologi. Menurut Mukti Ali, metodologi adalah masalah yang sangat penting dalam sejarah pertumbuhan ilmu. Metode kognitif yang betul untuk mencari kebenaran adalah filsafat, sains, dan hanya mempunyai bakat. Dia mengemukakan bahwa dalam abad pertengahan, dalam waktu 1000 tahun, Eropa menghabiskannya dalam stagnasi dan kebodohan. Tetapi setelah itu berubah menjadi kebangkitan revolusioner di bidang sains, seni, sastra, dan segala wilayah kehidupan sosial dan sosial. Revolusi yang mendadak dan energi yang meledak dalam pikiran manusia pada saat itu menghasilkan peradaban dan kebudayaan yang menakjubkan sebagaimana terlihat sekarang ini. Paling tidak ada 3 jenis metodologi yang dikemukakan Mukti Ali. Yang pertama yaitu metodologi studi Islam. Dalam perspektif sejarah pemikiran Islam, menurut Mukti Ali ada 3 metodologi yang dipakai, yaitu nakli yang artinya tradisional, akli yang artinya rasional, serta kasfi yang artinya mistis. Menurutnya, ketiga metodologi itu sudah digunakan oleh ulama-ulama Islam setelah beliau wafat. Kedua yaitu metodologi studi Islam. Di samping berbagai cara pendekatan terhadap agama Islam, Mukti Ali memperkenalkan pendekatan scientific cum doctrinaire sebagai sebuah perpaduan antara pola keilmuan dan keagamaan atau historis empiris dan normatif doktriner untuk memahami agama secara tepat. Yang ketiga yaitu metodologi ilmu perbandingan agama. Menurutnya, ilmu perbandingan agama adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berusaha untuk memahami gejala-gejala keagamaan daripada sesuatu kepercayaan dalam hubungannya dengan agama lain. Pokok poin yang ketiga yaitu relevansi pemikiran pendidikan Abdul Mukti Ali di era modern. Abdul Mukti Ali dan Harun Nasution merupakan 2 tokoh yang membawa fase baru bagi studi agama di Indonesia. Yang pertama dipandang sebagai perintis studi agama di IAIN Sunan Kalijaga dengan pembukaan jurusan perbandingan agama pada tahun 1961. Di sini studi agama tidak lagi semata-mata menggunakan perspektif teologis, melainkan juga dengan perspektif ilmiah dengan memanfaatkan pendekatan ilmu-ilmu sejarah, psikologis, sosiologis, dan filsafat. Beliau banyak menulis tentang ilmu perbandingan agama, sementara Harun Nasution sewaktu menjabat Rektor IAIN Jakarta memperkenalkan mata kuliah baru dengan nama Pengantar Ilmu Agama Islam yang kemudian menjadi mata kuliah wajib bagi mahasiswa seluruh perguruan tinggi agama Islam di Indonesia. Dengan ilmu perbandingan agama yang dikembangkan Mukti Ali, studi agama diarahkan pada harmonisasi hubungan antar umat yang berbeda agama. Upaya ini semakin berkembang setelah beliau diangkat menjadi Menteri Agama Republik Indonesia pada tahun 1971 hingga 1978. Gerakan ini kemudian mendorong terciptanya kerukunan hidup antar umat beragama. Disadari bahwa untuk membangun dialog dan kerjasama antar manusia tentunya ditentukan metode yang tepat dalam memahami kenyataan keberagaman tersebut. Maka dalam hal ini, Mukti Ali memperkenalkan dan mengembangkan disiplin ilmu perbandingan agama. Obsesinya yang begitu mulia dan dalam mengembangkan ilmu perbandingan agama di IAIN adalah dalam rangka membangkitkan dialog antar agama untuk menghilangkan
kecurigaan serta mencari titik temu dari perbedaan yang ada. Peranan agama tidak bisa dipandang sebelah mata dalam melahirkan integrasi umat beragama dan hubungan sosial. Dapat pula diperhatikan bahwa secara historis kultural bangsa Indonesia bersifat religius karena pertumbuhan kebudayaan Indonesia sangat dipengaruhi dan diwarnai oleh nilai-nilai dan norma-norma agama. Baik pemirsa sekalian, demikianlah presentasi dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jangan lupa bagikan di sosial media kalian agar apa yang kalian ketahui hari ini juga diketahui oleh orang lain. Mohon maaf jika banyak salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.